Tanggapan Gus Faiz soal kelakuan para petinggi PBNU hari ini, teman-teman. Juga beliau menanggapi soal perkembangan yang begitu pesat ya PWI-LS. Dan sekaligus beliau memberikan tanggapan kepada Mukibin yang selalu mempertanyakan kenapa Kiai Marzuki nggak tabayun dulu ketika mengkoreksi bacaan Quran yang salah, bacaan hadis yang keliru yang dibacakan oleh Habib Lutfi. Di sini beliau tegas ya menanggapi itu dan memberikan jawaban. Dan satu lagi, kemudian beliau juga memberikan tanggapan soal berdirinya Jatma, teman-teman, yang menjadi tandingan Jatman ini ya. Kita simak selengkapnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, terkait pernyataan PBNU, menurut pendapat Gus Farid masalah PWI itu bagaimana tanggapannya itu, Gus? Tanggapan pernyataan PBNU terkait PWI. Okay. Oh, kalau saya melihat begini ya, pernyataannya PBNU itu kan seolah-olah mendudukan PBNU itu netral. Karena dalam pernyataannya tidak boleh ikut PWI dan tidak boleh ikut lawannya PWI yang dianggap sebagai organisasi pemecah belah gitu kan. Okay. Tanggapan saya tentang pernyataan PBNU itu bentuk ketakutan dari PBNU saja. Kenapa? Karena PWI ini kan organisasi baru, tapi perkembangannya kan sangat luar biasa. Nah, apa yang membuat perkembangan PWI ini sangat luar biasa? Ini karena memang masyarakat kita ini sudah bosan. Masyarakat kita ini sudah apa ya? Sudah sebal dengan perilaku oknum-oknum habaib yang seperti itu. Nah, yang kedua, PWI ini punya misi mengembalikan masyarakat kepada kiai dan ulama, khususnya kiai dan ulama NU, khususnya kiai dan ulama pesantren. Itu yang membuat masyarakat akhirnya menyambut PWI dengan baik. Kerap kali saya ini datang ke daerah-daerah. Apa yang dinyatakan oleh para kiai? Kata kiai, Gus, untung ada PWI. Sehingga muruah kami di desa ini sangat terjaga. Atau gampangannya dikembalikan karena ada PWI. Kenapa ada pernyataan seperti itu? Karena kenyataan yang terjadi di lapangan, oknum Habib ini banyak sekali yang melecehkan kiai-kiai kita. Utamanya adalah kiai-kiai yang di kampung. Yang padahal seharusnya masyarakat itu menuruti nasihat kiai, memakai nasihatnya para kiai, ya kiai yang di kampungnya, karena mereka yang paling dekat. Yang harusnya dibela habis-habisan oleh masyarakat itu kiai-kiai yang di kampung, karena mereka yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, karena beliau-beliau ini yang memenuhi kebutuhan agamanya masyarakat. Dari mulai mendoakan, dari mulai mengajarkan agama, dari mulai mengajarkan adab, tata krama dan sopan santun. Ini kiai-kiai yang ada di kampung. Harusnya masyarakat menjunjung tinggi itu titahnya kiai yang di kampung. Nah, adanya PWI ini disambut oleh masyarakat. Satu, karena masyarakat sudah bosan, sudah sebal dengan tingkah dan perilaku para habaib yang seperti itu. Yang kedua, masyarakat menyambut PWI karena PWI memiliki misi mengembalikan masyarakat kepada kiai dan ulama pesantrennya, kiai dan ulama, khususnya kiai dan ulama NU. Seperti itu. Pertanyaan kedua nih, Gus. Ya. Gus, bagaimana tanggapan tentang Kiai Marzuki Mustamar yang meluruskan Habib Lutfi, kenapa tidak tabayun dulu? Oh, yang videonya Habib Lutfi yang membaca hadis salah, ayat suci Al-Quran salah itu ya? Kenapa tidak tabayun dulu? Nah, tabayun dalam konteks apa? Kiai Marzuki itu meluruskan. Yang ada itu bukan tabayun harusnya. Yang ada itu harusnya adalah koreksi dari orang yang salah dalam membaca Al-Quran dan salah dalam membaca hadis. Kita nggak diwajibkan untuk tabayun. Harusnya yang ada bukan Kiai Marzuki yang tabayun, tapi koreksi dari Habib Lutfinya yang salah membaca hadis, yang salah membaca Al-Quran. Itu video sudah lama. Kita tunggu koreksinya, kita tunggu klarifikasinya, kan nggak ada. Kalau nggak ada koreksi dan klarifikasi, ya harus siap diluruskan. Kenapa? Karena kalau tidak diluruskan ini nanti akan menjadi racun bagi masyarakat. Apa Kanjeng Nabi sendiri kan dawuh,
kalau muncul atau timbul fitnah di tengah-tengah masyarakat, orang alim harus bicara dan harus meluruskan. Kalau ada fitnah, muncul fitnah di tengah masyarakat, lalu orang alim diam saja, maka orang alimnya ini nanti akan dilaknat oleh Allah. Kiai Marzuki itu konteksnya meluruskan. Kenapa? Karena tidak ada klarifikasi, tidak ada koreksi dari Habib Lutfi yang mengucap hadis salah, yang mengucap Al-Quran salah, yang membaca Al-Quran salah, mengucap hadis salah. Kenapa? Ya harus diluruskan. Kalau nggak diluruskan, ini nanti akan menjadi racun bagi masyarakat. Satu itu. Yang keduanya, yang jadi pertanyaan, tidak ada koreksi ini, orang yang ngucap hadis salah dan ngucap Al-Quran salah itu ngerti nggak kalau itu salah? Pertanyaannya kan begitu. Ada yang bilang, tapi kan beliau ini ulama. Justru karena ulama, harusnya kalau dia dianggap ulama, teliti dong. Mengucap hadis salah, segera dikoreksi. Membaca ayat suci Al-Quran salah, segera dikoreksi. Kenapa? Berbahaya ini. Karena yang diucapkan itu firmannya Allah, dawuhnya Rasulullah. Rasulullah bahaya. Nah, Kiai Marzuki itu meluruskan. Jadi nggak ada kewajiban Kiai Marzuki suruh untuk apa, untuk tabayun tuh nggak ada. Yang ada harusnya Habib Lutfinya dong koreksi. Kalau beliau dianggap ulama, harusnya ulama itu teliti, jangan sembarangan. Kalau salah segera koreksi dan minta maaf. Ini kan tidak ada koreksi. Video itu sudah lama. Maka yang jadi pertanyaan adalah, ngerti nggak kalau itu salah? Hadis yang diucapkan dia ini salah. Ayat Al-Quran yang dibaca oleh dia ini salah. Ngerti nggak? Ini pertanyaannya. Satu. Yang kedua, kalau menyangkut tentang ulama, kiai saya ngaji kitab Safinatun Najah, yang konon kata orang Safinatun Najah ini adalah kitab fikih dasar. Artinya teorinya nggak rumit-rumit amat sebagaimana Fathul Wahab. Ya, kiai saya ini mutolaahnya semalam untuk mengajarkan satu faslun aja. Saking takutnya salah. Karena menyangkut syariat dan menyangkut agama. Apalagi itu hadis. Apalagi itu ayat suci Al-Quran. Jadi nggak ada kewajiban Kiai Marzuki Mustamar untuk tabayun. Yang ada harusnya koreksi dari yang bersangkutan. Kalau tidak ada koreksi, harus siap diluruskan. Nggak usah tersinggung. Ini nanti jadi racun bagi masyarakat kalau nggak diluruskan. Seperti itu. Tiga Gus, bagaimana tanggapan jenengan tentang Jatman dan Jatma? Oh ya, Jatma yang didirikan Habib Lutfi ya. Ya kalau tinjauannya secara hukum negara atau undang-undang negara, ya Jatma sah-sah saja. Karena hak seluruh warga negara untuk berkomunitas, berorganisasi. Itu hak semua warga negara Indonesia. Tapi kalau tinjauannya secara moral atau secara akhlak, cacat. Cacat moral Jatma itu. Kenapa? Karena latar belakang pendirian Jatma ini adalah ketidakpuasannya Habib Lutfi terhadap Jatman. Ketika Habib Lutfi ini menjabat sebagai Rais Jatman, ini beberapa kali dia ini nggak pernah mengadakan muktamar penggantian ketua. Kalaupun ada muktamar juga tetap dia yang dipilih. Tapi setahu saya itu tidak pernah ada. Jadi dia ini secara aturan organisasi melanggar. Nah, akhirnya kemudian PBNU bersikap mengambil Jatman, organisasi NU sebagai organisasi induk daripada Jatman, mengambil alih dengan mengadakan muktamar, dan alhamdulillah terpilih beliau Mbah Yai Halwani sebagai Rais Jatman. Nah, itu. Jadi kalau secara tinjauan hukum negara ya sah-sah saja, tapi secara moral itu cacat. Jadi cacat moral. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana kalau saya ditanya bagaimana saran saya terhadap orang-orang NU yang bertorekoh? Ya ke Jatman. Bukan ke Jatma. Orang NU kalau mau berjam'iyah torekoh ya ke Jatman, bukan ke Jatma. Kenapa? Pertama, karena orang torekoh itu terkenal orang yang konsen dalam beribadah, konsen dalam beragama. Kalau konsen beribadah dan beragama, ya harus hidup dalam lingkungan yang baik. Harus hidup dalam lingkungan yang betul-betul terjaga secara syariat dan akhlak dan moral. Kalau orang torekoh kemudian masuk ke Jatma, pertanyaannya orang yang konsen dalam beragama, konsen dalam beribadah, kok hidup di lingkungan jam'iyah yang didirikan cacat moral? Ini nggak pas dengan ketorekohannya.
Maka kalau ada orang NU ke Jatma, ya dipertanyakan ketorekohannya. Oke, leres, Gus. Seperti itu.